Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi terbaru, mendalam, dan tentu saja fakta yang terverifikasi. Di video kali ini, kita akan membahas perkembangan terbaru tim nasional 23 Indonesia yang semakin menunjukkan taringnya di kancah sepak bola Asia Tenggara. Di bawah komando pelatih anyar, Gerald Van den Burg, skuad muda Garuda Muda tampil meyakinkan, penuh percaya diri, dan membawa optimisme baru untuk masa depan sepak bola tanah air. Bagaimana perjalanan mereka sejauh ini? Apa kata pemain muda berbakat Beckham Putra? Dan sejauh mana peluang Garuda Muda untuk mengukir prestasi gemilang? Seperti yang diungkapkan Beckham, pertandingan melawan Brunei Darussalam memang menunjukkan dominasi Garuda Muda, tapi tantangan mental belum benar-benar terasa. Mantan pemain timnas Belanda era 80-an ini punya pengalaman bermain di level tertinggi, termasuk menjuarai Piala Eropa 1988 bersama orangnya. Menghadirkan pelatih asing berkelas memang bukan jaminan instan untuk prestasi, tetapi setidaknya menjadi sinyal serius bahwa PSSI ingin membangun pondasi lebih kokoh. Dalam wawancaranya, dia menyebut suasana kompetitif di skuad U23 justru menjadi modal penting. Sejarah mencatat, banyak pemain muda Indonesia yang gemilang di SEA Games atau turnamen regional, tetapi gagal menembus skuad senior secara konsisten. Dengan kompetisi yang sehat dan pembinaan yang terstruktur, ia optimis Garuda Muda bisa menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Rivalitas Indonesia-Malaysia memang tidak pernah sederhana. Bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga pride bangsa. Kemenangan atas Malaysia selalu punya makna lebih. Laga ini juga akan menguji taktik Van den Burg. Dukungan fanatik dari berbagai penjuru Nusantara membuat pemain muda Indonesia punya semangat lebih saat bertanding. Dengan pemain muda bertalenta, pelatih berpengalaman, dan dukungan supporter, jalan menuju prestasi gemilang perlahan terbuka. Beckham Putra dan rekan-rekannya mungkin belum sempurna, tetapi mereka punya modal besar, kepercayaan diri, mental juang, dan mimpi besar. Namun, dukungan itu juga harus dibarengi dengan kritik yang membangun, bukan sekadar cacian di media sosial ketika hasil tak sesuai harapan. Tentu saja, kerja keras, konsistensi, dan dukungan semua pihak akan menjadi penentu. Kalau kalian punya pendapat atau prediksi skor untuk laga melawan Malaysia, tulis di kolom komentar ya. Dan percayalah bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru. Pemain muda butuh ruang untuk berkembang. Kemenangan memang penting, tetapi proses jauh lebih penting. Regenerasi hanya bisa berjalan jika publik mau bersabar dan mendukung pemain muda melewati fase jatuh bangun. Apakah pendekatan menyerang bisa efektif melawan tim dengan pertahanan rapat? Bagaimana Garuda Muda menghadapi tekanan supporter lawan? Dan siapa pemain kunci yang bisa menjadi pembeda di pertandingan penting ini? Ini bagus juga untuk tim nasional, karena timnas kita juga butuh regenerasi untuk di tim senior nanti, ujarnya menutup pernyataan. Regenerasi bukan hanya tugas pelatih U23, tetapi tanggung jawab seluruh ekosistem sepak bola Indonesia dari klub, federasi, hingga supporter. Kompetisi Liga 1 harus memberikan menit bermain yang cukup bagi pemain muda. Klub juga harus berani memasang pemain usia belia di pertandingan penting. Persaingan ketat di Garuda Muda membuat pemain saling berjuang membuktikan diri di lapangan, ujarnya. Ini penting, karena mental bertanding tidak terbentuk hanya dari latihan. Pemain harus terbiasa berkompetisi, baik di level klub maupun tim nasional. Atmosfer kompetisi akan menumbuhkan mental tangguh, kemampuan membaca situasi, serta kecerdikan taktik di lapangan. Gaya kepelatihan Van den Burg dinilai modern, fokus pada penguasaan bola, disiplin taktik, dan peningkatan mentalitas bertanding. Bagi pemain muda Indonesia, berlatih di bawah arahan Van den Burg bukan hanya soal teknik, tetapi juga belajar mental profesionalisme sepak bola Eropa. Hal ini sejalan dengan visi regenerasi yang ingin dibangun. Pemain U23 diharapkan tak hanya bersinar di level junior, tetapi benar-benar siap ketika naik ke tim senior. Jadi saya pikir tidak terlalu teruji di pertandingan itu, jelasnya. Di era 90-an hingga awal 2000-an, publik sering dibuat kecewa karena minimnya pemain muda yang siap bersaing di level senior. Banyak talenta muda yang tenggelam karena manajemen karier yang buruk, minimnya kompetisi berjenjang, dan inkonsistensi pembinaan. Namun, dalam 10 tahun terakhir,
berbagai perubahan mulai terasa. Klub-klub mulai memiliki akademi, kompetisi usia muda makin rutin digelar, dan pemain berbakat mulai berani mencoba peruntungan di luar negeri. Nama-nama seperti Eji Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand menjadi bukti bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level internasional. Beckham Putra termasuk generasi baru yang diharapkan bisa meneruskan tren positif ini. Pemain kelahiran 29 Oktober tahun 2001 tersebut sudah mencuri perhatian sejak debut di Persib Bandung. Skill olah bola, visi bermain, dan ketenangan Beckham di lapangan membuatnya menjadi salah satu motor serangan Garuda Muda. Pertandingan dengan tensi tinggi, lawan yang punya level permainan setara atau bahkan lebih tangguh akan memaksa pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Malaysia bukan hanya rival lama Indonesia di lapangan hijau, tetapi juga memiliki skuad muda yang solid dan disiplin. Dalam sejarahnya, duel Indonesia-Malaysia jarang sekali berjalan santai. Ada gengsi, ada tensi, ada cerita panjang yang membuat setiap pertemuan selalu terasa spesial. Bagi Beckham dan rekan-rekannya, laga melawan Malaysia adalah medan tempur penting untuk mengukur kualitas. Apakah sistem yang diterapkan Van den Broek sudah berjalan baik? Apakah chemistry pemain terbangun dengan optimal? Apakah pemain muda Indonesia siap tampil di bawah tekanan supporter lawan dan beban ekspektasi publik? Semua akan kita bahas tuntas di video ini, jadi jangan kemana-mana. Pastikan kalian tonton sampai habis dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Perjalanan Timnas U23 Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi sorotan publik. Setelah beberapa dekade sepak bola Indonesia dianggap hanya jago kandang, perlahan-lahan ada harapan baru yang muncul dari skuad muda. Regenerasi mulai berjalan, pembinaan usia dini makin serius, dan nama-nama baru pun bermunculan di lapangan hijau. Salah satunya, tentu saja, Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra, pemain muda Persib Bandung, baru-baru ini membagikan pandangannya tentang kekuatan Garuda Muda di ajang turnamen regional Asia Tenggara. Di bawah komando pelatih Gerald Van den Broek, yang punya rekam jejak mentereng di Eropa, Timnas U23 Indonesia berhasil melangkah mulus di fase awal. Dua laga awal, melawan Brunei Darussalam dan Filipina, berhasil mereka lewati dengan kemenangan meyakinkan. Namun, ujian sesungguhnya belum selesai. Malaysia menanti di laga penentuan, disusul potensi duel sengit di babak semifinal. Menurut Beckham, justru inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh skuad Garuda Muda, pembuktian bahwa mereka benar-benar layak diperhitungkan. Dalam sepak bola, menang besar melawan lawan lemah seringkali tidak cukup menjadi tolok ukur. Salah satu faktor yang membuat publik optimis dengan regenerasi Timnas U23 adalah sosok di bangku pelatih. Gerald Van den Broek bukan nama sembarangan. Regenerasi selalu jadi PR besar bagi sepak bola Indonesia. Selain regenerasi, Beckham juga menyoroti pentingnya persaingan sehat di internal tim. Meskipun Timnas U23 Indonesia menunjukkan sinyal positif, tantangan berikutnya adalah memastikan transisi pemain ke tim senior berjalan mulus. Beckham menyadari betul bahwa proses regenerasi tidak bisa instan. Butuh kerjasama dan komitmen semua pihak agar pemain U23 benar-benar siap bersaing di level senior. Menjelang laga melawan Malaysia, publik sepak bola nasional tentu berharap Garuda Muda tampil maksimal. Di luar lapangan, peran supporter tak kalah penting. Timnas U23 Indonesia saat ini adalah cermin masa depan sepak bola nasional. Di tangan mereka, harapan publik sepak bola Indonesia untuk melihat merah putih berkibar di level Asia, bahkan dunia tidak lagi sekadar mimpi di atas kertas. Jadi, mari kita dukung Garuda Muda dengan cara paling bijak. Beri semangat, kritik yang konstruktif. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap tentang perkembangan terbaru Timnas U23 Indonesia, komentar Beckham Putra, dan harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya kalian gak ketinggalan info terkini seputar dunia olahraga, politik, teknologi, dan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sportivitas, salam Garuda Muda.